Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini ada kabar terbaru tentang Rizal Fadilah ya guys ya. Yang dimana kemarin katanya habis ditabrak ya guys ya. Sekarang muncul guys. Tapi kalau dilihat ya guys ya, kalau dilihat dengan benar-benar loh, kok kayak nggak apa-apa. Biasanya orang ya seringan-ringannya ya guys ya, orang ditabrak kayak minimal lah. Minimal ya ada perban apa-apalah, biar nggak terlalu terlihat membohongi. Dan juga nanti ada Susno 2G yang membungkam para kadrun ya guys ya. Ini bagaimana cara membuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu guys. Ini guys ceritanya. Saya dengar kabar di awal Pak Rizal Anda sempat tidak bisa datang dalam panggilan polisi karena kecelakaan. Kondisi Anda sekarang bagaimana Pak? Ya masih belum normal jalannya karena kaki yang kena. Oh, masih belum normal katanya guys, karena kaki yang kena. Oke. Jadi, tapi kan sekarang udah diperlukan itu. Dalam pemulihan hasil pemeriksaan rumah sakit beberapa hari katanya harus istirahat dulu. Dan konteksnya waktu itu pemeriksaan sudah status sebagai saksi atau polisi cuma minta klarifikasi ke 3 teman Anda itu Pak? Masih klarifikasi, walaupun disebutnya sebagai saksi di dalam panggilan itu, tapi intinya klarifikasi yang disampaikan di Polda waktu itu ya? Polda Metro ya. Kok gelagapan guys? Tenang Jal. Singkat saja Pak Susno, tudingan ijazah dilaporkan ke Barreskrim, tapi kalau kemudian hasil saintifik ijazah menunjukkan asli, apakah case close atau sebetulnya masih bisa dicari sumber lain? Singkat saja Pak. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Tuh, lembaga yang mengeluarkan. Siapa lembaga yang mengeluarkan? Dari ijazah Pak Jokowi, UGM UGM sudah bilang ya guys, ini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah sah dan asli karena kami yang mengeluarkan. Tapi kadrun ngengkel boy guys. Pelintang dah dulu gue aja. Lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Jadi sangat berpengaruh itu. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya. Mantan penyidik guys ini ya. Bapak Susno 2G ini, dengerin dengan seksama. Ini para kadrun dengerin ya, dengerin. Sangat gampang, karena lembaganya masih ada kok. Guyu guys ini, kadrun. Dia ngomong kok malah guyu guys, dengerin. Nih, dengerin ya. Kadrun guyu guys, dengerin. Karena lembaganya masih ada kok. UGM-nya ada, saksi ada, laborat ada. Jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum supaya ini jelas. Tuh kan guys ya. Malah guyu guys ya. Udah dibilang sama Bapak Susno. Saksi ada. Terus yang kedua, universitasnya masih ada. Terus lembaga hukumnya masih ada. Malah ketawa guys.
Koplak orang gue. Ini sih bukan masalah apa ya guys ya. Kami selaku rakyat Indonesia pendukung Pak Jokowi ya mempertanyakan itu. Benarkah Rizal Fadilah yang kemarin katanya ditabrak ataupun tabrakan itu benar adanya? Kalau saya pribadi mempertanyakan itu. Karena apa? Dilihat dari sini ya guys ya. Dari perbincangan yang barusan. Itu normal jaya guys ya. Walaupun katanya kakinya kena. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Waduh, cepet temen ya guys ya. Ini orang sembuhnya cepet banget guys. Berarti bisa dibilang keren guys ini ya. Luar biasa nih, biar gampang nih ya nih Rizal, drone, dengerin drone nih. Jika Anda memang benar-benar ditabrak ataupun kecelakaan, nih Anda dirawat di rumah sakit mana? Itu. Terus lagi, saya minta bukti itu guys, laboratoriumnya guys, itu benar atau tidak ya guys. Dicek kesehatannya benar atau tidak. Lah, biasanya ini orang kan paling keluar-keluar guys. Ya, kok kejadian seperti ini bisa senyap guys? Cuman si Tompel yang mengklarifikasi. Apalagi sekarang itu ya guys ya, kan bagian Roy Panci, Tipeng, dan juga satu lagi itu Rismon. Rismon apa? Egy Sujana ya guys ya. Ini dua orang ini nggak datang guys. Siapa yang nggak datang? Tipeng guys sama Roy Panci katanya. Ya karena kakaknya dari si Tipeng itu meninggal dunia guys itu. Dengan alasan ya tajiah atau apalah itu. Nah, kemarin bilangnya pengen cepet-cepet. Sekarang giliran dipanggil pada minggir dewek-dewek ya guys. Yang bikin saya geleng-geleng ya guys ya. Mereka bisa diartikan menuduh guys. Menuduh Pak Jokowi kembali guys ini ya. Kan yang bikin saya makin gedeg ini guys. Yang pertama masalah si Rizal Fadilah yang katanya ditabrak. Itu si Tompel di podcastnya si Refli Harun ya guys ya. Menyatakan ada orang yang menabrak kayak gitu ya. Padahal ini lagi urgent itu ya. Lah, sedang ini ya pasti ada hubungannya. Kan otomatis secara tidak langsung itu ya pastilah. Dari dulu kan mereka selalu menyalahkan Pak Jokowi guys itu ya. Yang paling saya bikin nggak masuk akal kembali guys ya. Meninggalnya kakak dari si Tipeng guys ya. Itu Pak Jokowi pun dibawa-bawa guys. Katanya gara-gara itu kan mantan UGM kayak itu biasalah dibungkam. Astagfirullahaladzim kesu. Nih dengerin Yesu Tompel Tompel guys ya kelakuannya Tompel Apa sih nang matamu di mata kalian apa sih yang nggak salah seorang sosok Pak D Jokowi itu ya. Jadi mereka itu keluar-keluar itu karena satu guys ya, barisan ataupun ormasnya itu dibubarkan oleh Pak D Jokowi. Jadi intinya itu mereka itu adalah suruhan dari Rizik Gemblung guys itu. Tapi namanya masyarakat sekarang itu sudah pintar, sudah bisa dibilang bisa mengakses kemanapun. Berbeda dengan dulu guys itu. Jadi nggak usah ngomong sana ngomong sini lah itu ya. Malah nanti bikin tambah gedeg itu tinggal dibuktikan saja itu ya. Apalagi nanti pas posisi uji forensik ya guys ya. Pas di tes sampel, tintanya, lah tinta itu tidak bisa dibohongi guys. Tintanya itu keluaran tahun berapa? Itu nanti disalahkan lagi kalau sampai misal nanti ada uji forensik masalah tinta ya guys ya. Itu kalau mereka menyalahkan yakin lah. Suah teman gue guys. Karena tinta itu tidak bisa dibohongi guys ya. Dan juga ini si Rizal Fadilah kemarin mangkir terus sekarang bisa zoom lewat
ini guys ya, kalau nggak salah itu Kompas TV ya guys ya, itu dilihat dari muka, dari ekspresi, itu memang tidak apa-apa guys, cuman yang berbeda itu dari ekspresinya guys, ekspresinya yang biasanya ini suka keluar ya guys ya, ototnya kan kalau ngomong kan suka keras guys itu ya, tapi sekarang gelagapan, sekarang goyang guyu, mesam-mesam orang gena, oh sampluk ndase gena iki ya. Itu guys. Jadi menurut saya ini memang, aduh, Jan, alasan mereka itu apapun caranya akan kami laksanakan ya guys ya, demi menjatuhkan Pak D Jokowi. Tapi woi, kan saya sudah bilang baik, bangun aja ngimpi baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi ya guys ya. Apalagi kalau nanti pas posisi ya itu ya, uji forensik masalah tinta guys, yakin guys langsung masuk penjara. Karena apa? Karena mereka benar-benar yaitu mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya. Semoga ini ya guys ya, Pak D Jokowi bisa menuntut dengan pasal-pasal yang banyak ataupun berlapis guys. Amin, itu diamini guys, masalah diamini sih. Ya gini, saya pengen sekali melihat mereka itu membusuk di dalam bui. Terus lagi ini Kurnia ya guys ya, dan dua orang itu kan kita belum melihat secara live, secara langsung mereka keluar. Cuman omon-omon katanya mereka keluar baik-baik saja. Seperti itu. Tapi kalau memang mereka baik-baik saja ya guys ya, nggak mungkin nggak nongol guys itu orang-orang kayak gitu ya guys. Roy Panci, Rismon, Tipeng, wis rampung ya. Permainan Anda sudah selesai, tinggal menghitung hari ya guys ya. Kita doakan bersama-sama agar semua para kadrun itu membusuk di dalam penjara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker Majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati.
Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.